Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kembali kita bertemu di dalam rumah Tuhan. Minggu pagi hari yang berbahagia ini, kita bersyukur kalau kita ada di rumah Tuhan pada saat ini. Karena Tuhan sungguh baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan tidak minta uang, emas dan perak dari kita, tapi hanyalah pujian dan penyembahan. Kita tidak dapat balas akan kasih setia Tuhan. Kita datang ke rumah Tuhan pada minggu pagi hari ini sebagai bukti bahwa kita menghormati Dia. Kita mengakui bahwa kalau kita hidup, napas hidup yang kita terima ini adalah daripada Tuhan sendiri. Karena itu tidak ada apa-apa yang dapat kita balas, kita berikan kepada Tuhan selain hanyalah pujian, penyembahan dan ucapan syukur yang kita naikkan kepada. Mari jemaat sekalian, tiba saatnya kita akan dengarkan renungan firman Tuhan di minggu pagi hari yang berbahagia ini. Dan kita akan buka ayat kebenaran firman Tuhan dari kitab pertama Alkitab kita, yaitu kitab Kejadian. Kejadian pasalnya yang ke-7. Kita akan dapati satu pokok ayat yang menjadi dasar pokok renungan kita bersama dalam khotbah pada minggu pagi hari yang berbahagia ini. Kejadian pasalnya yang ke-7, kita buka di Alkitab kita masing-masing, lalu kita akan dapati satu buah ayat saja yang akan mendasari pokok renungan kita pada pagi hari ini. Ayatnya yang ke-16. Karena hanya satu buah ayat saja, maka saya rindu kita baca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Kita harus memperkatakan firman Tuhan dengan bibir mulut kita. Bibir mulut kita jangan memperkatakan perkataan yang sia-sia, tapi harus perkataan firman yang keluar dari bibir mulut kita. Karena kita semua percaya bahwa langit dan bumi diciptakan oleh firman Tuhan. Karena itu tidak salah jika kita memperkatakan firman Tuhan dengan bibir mulut kita masing-masing. Kejadian pasal 7 ayatnya yang ke-16, hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan, 2, 3. Hati yang masuk itu adalah jantan dan betina dan segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu batra itu di belakang Nuh. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dipersilakan jemaat sekalian duduk kembali. Dan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan itu dan yang memeliharanya dalam kehidupannya setiap hari. Dari satu ayat ini saya beri judul khotbah pada minggu pagi hari yang berbahagia ini adalah masuklah selagi pintu masih terbuka. Sekali lagi judul khotbah pada pagi hari ini adalah masuklah selagi pintu masih terbuka. Di ayat yang terakhir, kalimat terakhir dalam pembacaan kita tadi dikatakan begini, sekali lagi saya bacakan. Lalu Tuhan menutup pintu batra itu di belakang Nuh. Kita tahu bersama bahwa kalau Tuhan menutup pintu, tidak ada yang bisa buka. Sebaliknya juga kalau Tuhan yang bukakan pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Ada sebuah lagu tua, lagu Kristen yang tua, lagu dulu. Yang lagu itu dalam potongan kalimatnya dia berkata begini. Telah ada tangisan waktu Tuhan menghukum dunia. Bapa dan anak tercerai, suami dan istri tercerai, perceraian selamanya waktu Tuhan menghukum dunia. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di samping kedatangannya yang pertama kali untuk menyelamatkan umat manusia, maka ia juga, yaitu Tuhan Yesus Kristus, memiliki kedatangan lain untuk menghakimi. Dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat 39 di sana
Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk penghakiman itulah Ia akan datang. Karena semua penghakiman dilakukan oleh Dia, oleh Tuhan Yesus Kristus, baik dengan perkataan maupun dengan pedang. Keadaan akhir zaman ini akan menjadi sama seperti zaman Nuh. Alkitab yang mengatakannya. Mari kita buka dalam Injil Matius pasal 24. Bagaimana kondisi keadaan zaman pada zaman Nuh, begitulah juga kondisinya pada zaman sekarang ini. Atau kondisi zaman pada sekarang ini sama persisnya dengan kondisi zaman pada zamannya Nuh. Kondisi keadaan orang-orang dalam kehidupan kerohanian mereka. Nah, mari kita lihat dalam Alkitab, dalam Injil Matius pasalnya yang ke-24. Injil Matius pasal 24. Kita akan lihat di sana di ayatnya yang ke-37 sampai ayat 39. 3 buah ayat saja. Saya bacakan ayat-ayat firman Tuhan yang luar biasa ini. Injil Matius pasal 24 ayat 37 sampai 39. Dengarkan firman Tuhan, saya bacakan. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada zaman kedatangan Anak Manusia. Jadi keadaan zaman pada zaman Nuh sama dengan keadaan zaman pada zaman sekarang. Kondisi kehidupan orang-orang dalam kehidupan hubungan mereka dengan Tuhan sama persis. Kehidupan kerohanian mereka sama persis dikatakan oleh Alkitab. Ayat 38. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan menyelenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka suka memuaskan hawa nafsu hanya untuk nafsu tubuh dan hidup dalam keduniawian. Tidak dikatakan di sini bahwa mereka membunuh, mereka mencuri, mereka mengucapkan kata-kata kotor. Walaupun memang tidak tertulis, tapi saya percaya mereka juga melakukan dosa semacam ini. Karena apa yang dibuat oleh manusia itu ditiru dari generasi yang sebelumnya. Jadi sudah dari sononya, namanya dosa yang dibuat oleh kita sekarang ini segala macam bentuk kejahatan, baik itu dusta, baik itu membunuh, baik itu mengucapkan kata-kata kotor, itu memang sudah dari sononya. Sudah dilakukan itu secara turun-temurun. Walaupun tidak dikatakan dalam ayat ini kondisi perbuatan dosa yang dilakukan, perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan, justru yang dikatakan di sini hanyalah soal makan, minum, kawin dan mengawinkan. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka semua kecuali Nuh dan keluarganya penuh perhatian dalam urusan dunia dan tidak menghiraukan firman Allah. Firman Allah tidak masuk dalam kategori hidup mereka kecuali Nuh dan keluarganya. Mereka mengabaikan firman Allah. Firman Allah tidak menjadi prioritas utama dalam hidup mereka. Hal inilah justru yang membinasakan mereka. Makan dan minum diperlukan untuk memelihara kehidupan umat manusia. Memang kita juga harus makan dan minum, karena kalau tidak ya kita tidak akan hidup, kita akan mati karena kelaparan dan kehausan. Nuh juga pada waktu itu dan keluarganya makan dan minum demi kelangsungan hidup mereka, demi untuk memelihara kehidupan ini. Kawin dan mengawinkan juga begitu diperlukan untuk memelihara kelestarian umat manusia. Karena memang Tuhan katakan, beranak cuculah, berkembang biaklah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah semua itu. Jadi berkembang biak, beranak cucu itu adalah perintah daripada Tuhan. Nuh juga kawin, makanya dia punya keluarga.
mencarikan istri buat mereka. Hal-hal yang sah menurut hukum ini telah menghancurkan mereka. Orang-orang pada waktu itu. Kenapa menghancurkan mereka? Karena dikelola secara tidak sah dan benar. Memang secara hukum hal itu memang diterima, diakui. Hal makan, minum, kawin dan mengawinkan, ada hukum yang mensahkan akan hal itu. Secara hukum itu legal. Tetapi yang menjadi kehancuran pada zaman itu adalah karena dikelola secara tidak benar. Jadi fokus mereka itu hanya kepada hal-hal duniawi, makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Tidak ada hal-hal yang lain yang mereka pikirkan pada waktu itu. Karena itu dikatakan di ayat 39 dalam Injil Matius pasal 24 tadi, dikatakan begini, dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Sebenarnya mereka bisa tahu, tapi mereka tidak mau tahu. Mereka bisa percaya, tapi mereka tidak mau percaya. Mereka lebih berfokus pada apa yang dilihat mereka pada saat itu. Mereka tidak terfokus pada apa yang belum dilihat. Padahal apa yang dilihat itu pada waktu itu akan hilang sekejap. Coba kalau mereka berpikir pada keselamatan, bahwa akan ada air bah, saya harus masuk ke dalam bahtera. Sebagaimana yang sudah diperingatkan oleh Nuh kepada mereka pada waktu itu, bahwa akan datang air bah menimpa dunia ini. Seandainya mereka berpikir untuk mereka mau menyelamatkan diri dan masuk ke dalam bahtera, pasti mereka akan selamat. Tapi kenyataannya mereka lebih berfokus berpikir kepada hal-hal yang ada sekarang ini, yang mereka lihat saat itu juga. Mereka tidak berpikir akan hal-hal yang belum dilihat, sesuatu yang akan terjadi yang belum nampak di depan mata mereka. Padahal itu akan terjadi. Sama persis dengan kondisi zaman sekarang. Orang lebih terfokus melihat pada apa yang ada sekarang ini, tapi tidak melihat kepada hal-hal yang akan datang, yaitu keselamatan jauh lebih mulia daripada semua kemuliaan yang ada sekarang ini. Semua kemuliaan dunia, kesenangan duniawi, keindahan dunia yang ada sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan itu keselamatan yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Tapi pada kenyataannya banyak orang lebih berfokus pada kesenangan atau kemuliaan yang ada sekarang ini, yang dilihat di depan mata, daripada melihat sesuatu yang belum nampak di depan mata, belum terlihat, belum jelas sama sekali. Padahal itu akan ada. Kemuliaan yang akan datang, keselamatan yang akan datang, itu benar-benar akan ada. Dan itu real, dan itu jauh lebih pasti. Sementara yang sekarang ini sekali kelak akan dilenyapkan. Mereka tidak menyadari bahwa apa yang dilihat di depan mata saat sekarang ini akan hilang sekejap mata, akan musnah seketika. Mereka tidak berpikir sampai ke sini. Makanya dikatakan dan mereka tidak tahu akan sesuatu, itu adalah mereka tidak mau tahu. Sebenarnya kalau mereka ingin tahu bisa, mereka bisa tahu. Mereka bisa, kalau mereka ingin percaya, mereka bisa percaya, tapi mereka tidak mau percaya. Kalau mereka mau beriman kepada Tuhan, mereka bisa beriman, tapi mereka tidak mau beriman. Karena mereka lebih terfokus pada apa yang ada di dunia ini. Makanya ini sebuah peringatan bagi kita hidup di akhir zaman ini. Hati-hati, jangan kita terjebak karena kondisi pada zaman Nuh sama persis. Kiranya ayat ini menjadi peringatan bagi semua kita yang ada, yang hidup di akhir zaman ini. Menjadi sebuah awasan bagi kita, supaya kita waspada. Cukup saja orang-orang yang hidup pada zaman Nuh, zaman kita sekarang ini. Ini menjadi satu peringatan, wawas diri, satu peringatan, satu awasan bagi diri kita masing-masing. Hei diriku, ingatlah bahwa semua yang ada ini sekali kelak akan musnah seketika. Tapi apa yang Tuhan sediakan, keselamatan itu jauh lebih indah daripada semua keindahan yang ada di bawah kolong ini. Saudara, bukankah Tuhan telah memberikan cukup peringatan kepada mereka melalui Nuh? Ada cukup
cukup waktu memberikan peringatan. Karena lama Nuh membuat bangsa itu. Ada berpuluh-puluh tahun dia buat bangsa itu. Jadi cukup waktu yang lama bagi mereka untuk mereka bisa menyiapkan diri, bertobat dan mendengarkan firman yang disampaikan oleh Nuh. Nubuat peringatan yang disampaikan dari Tuhan melalui Nuh, harusnya mereka mendengarkan, mereka menanggapinya. Cukup banyak waktu yang diberikan, tapi mereka lebih berfokus kepada apa? Kesenangan duniawi yang ada pada waktu itu. Kalau kita bisa lihat di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 19 sampai 20, saya tidak usah bacakan, tapi silakan saudara baca di tempat saudara masing-masing. Silakan jemaat baca di Alkitab masing-masing. 1 Petrus pasal 3 ayat 19 dan 20. Itu adalah waktu, kesempatan yang Tuhan berikan kepada orang-orang pada zaman Nuh untuk supaya mereka memperbaiki diri, mereka mempersiapkan diri supaya mereka bisa masuk ke dalam bahtera. Karena akan ada satu penghukuman, yaitu air bah yang akan datang melanda dunia pada waktu itu. Nah, saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang harus memanfaatkan dengan baik kesempatan selama pintu itu masih terbuka. Ayat pokok pembacaan kita tadi dalam kitab Kejadian pasal 7 ayat 16. Kalimat yang terakhir saya bacakan sekali lagi. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Sekali lagi, kalau Tuhan yang menutup pintu, tidak ada seorang pun yang bisa membukakan. Dan sebaliknya juga, kalau Tuhan yang bukakan pintu, tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Karena itu masuklah selagi pintu masih terbuka. Itulah judul khotbah pada minggu pagi hari. Setiap kita harus memanfaatkan dengan baik kesempatan yang masih diberikan oleh Tuhan ini selama pintu itu masih terbuka. Saudara, saya akan kupas di sini akibat-akibat yang dapat saya terjadi kepada orang-orang yang tidak memanfaatkan pintu yang masih terbuka ini. Mari kita melihat akibat-akibatnya. Contoh-contoh yang terjadi di dalam kisah-kisah yang ada di Alkitab. Yang pertama, penyesalan yang tidak dapat dipulihkan lagi seperti yang dialami oleh Esau. Yang pertama adalah penyesalan yang tidak dapat dipulihkan lagi seperti yang dialami oleh Esau. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selama pintu hak keseluruhan itu masih terbuka, Esau memandang rendah akan hak keseluruhan itu. Padahal pintu untuk dia mendapatkan hak keseluruhan itu masih terbuka bagi mereka. Tetapi sayang seribu sayang, Esau dia tidak menghargai kesempatan yang diberikan kepadanya sebagai anak sulung dan berhak untuk menerima hak kesulungan. Dia anggap remeh, dia anggap rendah yang namanya hak kesulungan itu. Dia anggap ringan. Akhirnya dia menyesal setelah hak kesulungan itu beralih ke tangan orang lain dan bukan lagi kepada. Padahal itu adalah haknya sebagai seorang anak sulung. Dia menyesal. Sekarang, mari kita buka dalam Kejadian pasal 25. Kejadian pasal 25 ayatnya yang ke-34. Kejadian pasal 25 ayat 34. Bagaimana Esau menganggap ringan akan hak kesulungan itu. Bagi Esau hak kesulungan itu mungkin tidak masuk hitungan bagi dia. Dia anggap remeh, dia anggap sepele namanya hak kesulungan. Nah, kita lihat dalam Kejadian pasal 25 ayat 34. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Bayangkan saudara, dalam kisah ini hak kesulungan hanya ditukar dengan semangkok kacang merah oleh Esau, si pemilik daripada hak kesulungan itu. Dialah sebenarnya ahli waris daripada hak kesulungan itu. Tapi sayang seribu sayang, dia anggap ringan hak kesulungan itu. Dia hanya tukar dengan semangkok kacang merah. Terlalu ringan bagi Esau hak kesulungan itu. Terlalu rendah bagi Esau nilainya. Dia anggap itu tidak punya nilai. Dia anggap itu hal yang sepele saja, hal yang ringan saja. Makanya ditukar saja dengan semangkok kacang merah. Dan dia telah bersumpah dan dia telah berjanji. Dengan demikian kita melihat bahwa betapa Esau ini memiliki nafsu yang sangat rendah. Mari kita buka dalam Ibrani pasal 12
Ibrani pasal 12, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sana, Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-16. Ibrani pasal 12 ayat ke-16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang sangat rendah seperti Esau. Nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesenangannya untuk sepiring makanan, yaitu semangkok sop kacang merah. Ditukar itu dengan hak kesenangannya. Esau ini memiliki nafsu yang sangat rendah. Sesuatu yang berharga sebenarnya itu miliknya, tapi ditukar dengan hal yang ringan sekali, hal yang tidak bernilai dibanding dengan hak kesenangan. Jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tukar akan kemuliaan surga yang kekal selama-lamanya, kesenangan yang kekal selama-lamanya di dalam kerajaan surga, lalu kita tukar dengan hal yang ringan yang ada di dunia ini, hal-hal yang sepele yang menyangkut keinginan-keinginan duniawi, yang menyangkut dengan godaan-godaan duniawi, bujukan-bujukan duniawi, pengaruh-pengaruh, rayuan-rayuan dari dunia ini. Kita terpengaruh lalu kita tukar akan keselamatan yang jauh lebih berharga, jauh lebih besar, jauh lebih bernilai, jauh lebih berkualitas daripada semua kemuliaan yang ada di bawah kolong langit ini. Jangan sampai kita menjadi seperti Esau yang memiliki nafsu yang sangat rendah sekali. Nafsu yang sangat rendah, hanya menukarkan hak kesenangan dengan semangkok sop kacang merah. Dia tidak menghargai hal-hal rohani. Saudara dan saya harus lebih menghargai hal-hal rohani, yaitu keselamatan yang Tuhan sediakan. Itu jauh lebih bernilai, jauh lebih berkualitas, jauh lebih berharga daripada semua emas, perak, intan, dan permata. Kemuliaan yang ada di bawah kolong langit ini sekali waktu akan dimakan lengan dan karat, dan pencuri akan datang mencuri dan membongkarnya. Tapi hal-hal yang di surga itu yang bersifat kekal, tidak ada lengan dan karat merusakannya, tidak ada pencuri yang datang mencuri dan membongkarnya, karena di sana itu terjaga, aman, terjamin kualitasnya, terjamin keamanannya di dalam surga. Disitulah kita pertahankan harta kita, disitulah tujuan kita, disitulah sasaran iman kita, disitulah seharusnya kita gantungkan harap kita, bukan kepada apa yang di dunia ini yang hanya sementara saja. Esau hanya terpikat kepada hal-hal yang hanya sementara saja, semangkok sop kacang merah yang hanya seketika itu saja. Padahal jika dibanding dengan hak kesenangan, jauh lebih besar hak kesenangan itu, lebih bernilai, lebih bermutu daripada semangkok sop kacang merah. Berapa sih semangkok sop kacang merah? Kita makan saja lalu selesai, dibuang di jamban, selesailah sudah, habis sudah. Tapi hak kesenangan itu dia bertahan sampai selama-lamanya, sampai kepada anak cucu, sampai kepada keturunan generasi berikutnya. Tapi sayang Esau abaikan. Dan akhirnya setelah pintu tertutup, dia mencari dengan meraung-raung, meneteskan air mata untuk mendapatkan hak keseluruhan itu, tapi sudah tidak dapat. Mari kita lihat ayat 17 dari Ibrani pasal 12 ayat 17. Saya bacakan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun dia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Dia mencari dengan mencucurkan air mata. Dia meraung-raung meminta, mari hak keseluruhan itu berikanlah kepadaku. Bapa, berikanlah hak keseluruhan itu. Tidak ada berkat lain yang ada padamu Bapa. Tapi apa jawab bapaknya? Adikku sudah lebih dahulu mendapatkannya, anakku. Itu jawab Ishak kepada Esau. Adikmu sudah mendapatkannya, dan kalau itu sudah dilepaskan, dia tidak bisa ditarik kembali. Hak keseluruhan itu sekali dilepaskan tidak bisa dicabut kembali. Dia tetap akan menjadi pemilik daripada hak keseluruhan itu, sekalipun dia bukan anak sulung. Karena itu sudah dilepaskan, tidak bisa lagi dicabut kembali. Esau meminta dengan meraung-raung, meneteskan air mata, tapi sudah terlambat. Penyesalannya sudah terlambat. Jangan sampai kita menjadi seperti Esau, menyesal tapi sudah terlambat. Penyesalannya yang sudah terlambat.
dalam diri kita, dalam hidup beriman kita sebagai orang percaya. Pertahankan itu dalam dada kita, dalam beriman kita kepada Yesus. Jangan ditukar gara-gara semangkuk sop kacang merah, alias hal-hal yang bersifat duniawi. Jangan ditukar karena hal jabatan. Kau mendapat jabatan yang mentereng punya, tapi kau tinggalkan Yesus. Kau sangkal imanmu. Jangan. Jabatan hanya sementara. 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Selanjutnya itu berputar lagi, berganti pada orang lain. Jangan karena jabatan kau tinggalkan imanmu, sangkali imanmu. Jangan. Imanmu kepada Yesus Kristus, harta yang tersimpan dalam surga jauh lebih bernilai, jauh lebih berkualitas daripada jabatan yang kau miliki di dunia ini. Jabatan di dunia ini hanya sementara. Umurmu cuma tidak panjang, cuma 70 dan 80 tahun. Selebihnya itu adalah kesukaran dan penderitaan yang akan mewarnai langkah hidupmu. Karena itu marilah kita renungkan baik-baik. Karena apa yang tersedia di surga itu jauh lebih berkualitas. Sama ibaratnya seperti hak kesulungan. Hak kesulungan itu dimiliki oleh Esau. Itu memang paten sebenarnya, harus dia miliki, tapi dia abaikan. Jangan sampai kita memiliki nafsu yang rendah seperti Esau. Ia tidak dapat kesempatan untuk bertobat lagi. Ia mencari cara untuk memperbaiki kesalahannya, tetapi itu tidak ada lagi. Sekalipun dia mencarinya dengan mencucurkan air mata, sudah terlambat. Penyesalan sudah terlambat. Penyesalan tidak dapat dipulihkan lagi. Jangan sampai terjadi seperti yang dialami oleh Esau. Kita menganggap bahwa keselamatan yang Tuhan sediakan dalam kekekalan dalam kehidupan surga, dalam rumah Bapa yang disediakan oleh Yesus Kristus, karena dia berjanji bahwa dia akan pergi kepada Bapa untuk sediakan tempat bagi kita, dan kalau tempat itu tersedia dia akan datang kembali untuk menjemput saya dan saudara, supaya di tempat di mana dia berada kita pun berada. Haleluya. Itulah tujuannya. Jangan sampai kita tukarkan dengan apa yang ada di dunia ini, dengan masalah jabatan, masalah uang, pangkat dan sebagainya, dengan masalah wanita, dengan masalah pria, pasangan hidup, pendamping hidup. Kau menerima dia sebagai teman hidupmu, sebagai pendamping hidupmu, sebagai istrimu, suamimu kah? Lalu kau sangkali imanmu, tinggalkan Tuhan Yesus hanya gara-gara suami atau istri, calon suami atau calon istri. Jangan. Terlalu bodoh, terlalu keliru jika Anda bertindak seperti itu. Pikirkanlah baik-baik. Jangan memiliki nafsu yang rendah seperti Esau. Dia menganggap sepele yang namanya hak kesulungan, dan dia menangis meraung-raung setelah hak kesulungan itu lepas dari dirinya, pisah dari dirinya, putus dari dirinya sebagai hak kepemilikan yang mutlak dimiliki oleh anak sulung. Hilang, putus seketika gara-gara nafsu yang begitu rendah. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ini poin yang pertama. Yang kedua sekarang. Yang kedua, akibat-akibat yang dapat terjadi pada orang-orang yang tidak memanfaatkan pintu yang sedang terbuka adalah yang kedua, kepedihan hati, seperti yang orang kaya dalam cerita dengan Lazarus. Orang kaya dan Lazarus dalam kisah yang ada dalam kitab Injil Lukas. Selama di dunia ini, orang kaya ini tidak mendengar apa yang disampaikan oleh firman Allah melalui kitab Taurat dan para nabi. Mari kita buka dalam kitab Injil Lukas pasal 16. Lukas pasal 16. Bagaimana kehidupan orang kaya ini? Kondisi kehidupan. Kita lihat Lukas pasal 16 mulai ayat 19. Saya akan baca secara rinci kisah ini ayat demi ayat. Dengarkan firman Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari dia bersukaria dalam kemewahan. Tidak salah, karena memang itu hasil perjuangannya yang dia peroleh selama bertahun-tahun dia bekerja, dan dia mencapai sukses, puncak kesuksesannya, dan dia menikmati. Tapi Alkitab ini menggarisbawahi akan kisah ini, akan keadaan ini, di mana orang kaya ini dia memakai jubah ungu, dia menikmati semua fasilitas kemewahan yang ada yang dia miliki, dan dia memakai jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari dia bersukaria dalam
siapapun bisa menyalahkan dia, karena itu adalah hak miliknya untuk menikmatinya. Silakan saja. Tapi ada sisi yang lain yang berbanding terbalik dari apa kenyataan yang dimiliki oleh orang kaya ini. Ada sisi lain yang keliru, yang telah dilakukan, yang telah diperbuat oleh orang kaya ini. Mari kita lihat. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Bayangkan, orang kaya ini hidup dalam kemewahan. Rupa-rupanya di depan pintu rumah dari si kaya ini ada seorang miskin. Dia tinggal di depan pintu rumah orang kaya ini. Saya lalu berpikir, apa tidak punya kamar yang kecil kah di bagian belakang? Kalau mungkin tidak ada kamar, gudanglah. Sediakanlah sebuah gudang